Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Febria Lestari. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan beberapa karakteristik siswa SD. Karakteristik pertama yaitu siswa SD senang bergerak. Wow, sungguh sangat menakjubkan karena pembelajaran IPS ini terkenal dengan yang sangat membosankan karena hanya berisi hafalan-hafalan. Namun, jika kita menggunakan metode dan cara mengajar yang tepat dengan melibatkan karakteristik siswa tersebut, maka pembelajaran pun akan terasa menjadi menyenangkan. Caranya yaitu dengan menggunakan karakteristik tersebut seperti bertepuk tangan, menyanyikan lagu, sambil menghafalkan nama-nama keluarga atau lingkungan di sekitarnya. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Almasa Putri. Di sini saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan karakteristik siswa SD yang kedua, yaitu senang bermain. Dalam pelajaran IPS, tentu banyak sekali praktek dan tugas-tugas yang diberikan guru kepada siswanya secara langsung, sehingga siswa tersebut menjadi bosan dan enggan untuk mengerjakannya. Kemudian daripada itu, agar siswa SD tersebut menarik dan termotivasi untuk mengerjakannya, maka diadakannya permainan atau dibuatlah tugas itu menjadi permainan yang seru agar siswa-siswa SD tersebut termotivasi untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Hai, saya Dada Minti Lutfa. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik siswa yang ketiga, yaitu berimajinasi dan berkarya. Siswa sekolah dasar sangat cenderung senang berimajinasi dan membuat sesuatu sesuai apa yang dipikirkan. Kita seorang guru harus mengarahkan dan memfasilitakan anak untuk berimajinasi dan berkarya. Seperti dalam pembelajaran IPS, guru harus mengarahkan anak untuk berimajinasi dan berkarya dengan keterampilan. Misalnya, mampu mencari bukti dan berpikir secara ilmiah, dan mampu menemukan ide-ide dan konsep baru sehingga mereka mampu melakukan perspektif untuk masa yang akan datang. Nama saya Amalia Putri. Di sini saya akan melanjutkan karakteristik siswa SD secara umum yang keempat, yaitu senang melakukan sesuatu secara langsung. Siswa sekolah dasar masih berada pada tahap pengembangan kognitif operasional konkret, yang mana pada tahapan ini anak SD cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik, sehingga materi pembelajaran prosedural yang biasanya disampaikan oleh guru melalui ceramah akan dapat lebih dipahami oleh siswa jika mereka dapat mempraktikkan sendiri secara langsung materi pembelajaran tersebut. Guru harus menjadi model ketika siswa mempraktikkan pengetahuan prosedural, misalnya melalui demonstrasi, sehingga siswa dapat melakukannya dengan aman dan benar. Kaitannya dengan pembelajaran IPS ini adalah pembelajaran ini dipelajari pada masa lampau. Apabila hanya diberi materi, maka pembelajaran tersebut akan terasa membosankan. Untuk itu, alangkah baiknya untuk menerapkan sistem belajar yang seperti contoh menjelaskan bagaimana cara terbentuknya letusan gunung berapi, disertai dengan mengajak murid kelas untuk melakukan proyek bersama yang akan memperlihatkan proses letusan gunung tersebut. Sekian, terima kasih. Ya baik, di sini perkenalkan nama saya Hamdani. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, kelompok 1, yaitu yang terakhir itu mengenai anak senang bekerja dalam kelompok. Anak senang bekerja dalam kelompok ini sendiri maksudnya yaitu sebagai seorang manusia, anak-anak juga mempunyai insting sebagai makhluk sosial yang bersosialisasi dengan orang lain, terutama teman sebayanya. Terkadang mereka membentuk suatu kelompok tertentu untuk bermain. Dalam kelompok tersebut, anak dapat belajar memenuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan,
Belajar tidak tergantung pada diterimanya di lingkungan, belajar menerimanya. Tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain secara sehat ataupun sportif, mempelajari olahraga, dan belajar keadilan dan demokrasi. Dan hal ini dapat membawa implikasi buat kita sebagai calon guru agar menetapkan metode atau model belajar kelompok agar anak mendapatkan pelajaran seperti yang telah disebutkan di atas tadi. Guru ini dapat membuat suatu kelompok kecil, misalnya 3-4 anak agar lebih mudah mengkoordinir. Dan guru ini dapat membuat suatu kelompok kecil, misalnya 3 atau sampai 4 anak agar lebih mudah mengkoordinir karena terdapat banyak perbedaan pendapat dan sifat dari anak-anak tersebut, dan mengurangi pertengkaran antar anak dalam suatu kelompok itu. Dan kemudian masa ini juga disebut juga usia yang suka meniru atau mengidentifikasi, karena sesuai dengan perkembangan kognitifnya, siswa lebih suka meniru daripada harus berpikir sendiri, sehingga siswa senang belajar dengan cara meniru, terutama menirukan pembicaraan dan tindakan orang lain yang ada di sekitarnya. Ya, baik, mungkin itu dari materi saya ini tentang anak senang bekerja dalam kelompok. Dan terima kasih, dan di sini saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.